Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada praktikum penyihatan air. Untuk praktikum yang pertama ini dengan judul penentuan pH larutan, yang nantinya kita bertujuan untuk mengetahui berapa pH dari larutan yang akan kita ukur. Untuk cara pengukuran kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama cara kolorimetri dan yang kedua cara potensiometri. Adapun alat yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan menggunakan beaker gelas atau gelas kimia. Kemudian ada pH meter. Kemudian untuk bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah untuk kolorimetri kita membutuhkan ada kertas pH, ada kertas lakmus, dan juga ada pH indikator universal. Selain itu kita juga menyiapkan ada larutan 1, larutan 2, dan larutan 3 yang nantinya akan kita ukur berapa pH dari larutan tersebut, yang kemudian harus ada analisis apakah pH tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah pH meter. pH meter ini nanti digunakan untuk mengukur pH larutan secara potensiometri. Kemudian yang kedua adalah beaker glass atau gelas kimia yang akan digunakan sebagai tempat larutan yang akan kita ukur. Setelah itu kita menggunakan bahan yang pertama adalah kertas pH. Kertas pH di sini ada kertas lakmus yang sifatnya untuk pemeriksaan kolorimetri secara kualitatif, dan indikator pH universal yang ini secara kolorimetri tetapi dapat digunakan untuk menentukan berapa kadar pH-nya. Sebelum kita masuk ke cara kerja, mohon dipersiapkan dulu alat tulis untuk mencatat berapa pH untuk larutan 1, larutan 2, dan larutan 3, baik untuk pengukuran menggunakan cara kolorimetri maupun potensiometri. Sekarang kita masuk ke cara kerja kolorimetri dengan menggunakan standar indikator universal. Untuk pemeriksaan cara kolorimetri ada dua cara. Yang pertama adalah penentuan secara kualitatif dan yang kedua secara kuantitatif. Kita lihat dulu untuk penentuan secara kualitatif dapat menggunakan kertas lakmus pH. Ada dua kertas lakmus, yakni jenis kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kertas lakmus ini hanya digunakan untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau basa ataupun netral. Pada saat kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Tapi pada saat kertas lakmus merah ini dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Kemudian untuk kertas lakmus merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang netral, dia akan tetap berwarna merah. Demikian pula untuk kertas lakmus biru. Pada saat dimasukkan ke dalam larutan netral, dia akan tetap berwarna biru. Jika dia dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, dia juga akan tetap berwarna biru. Tetapi pada saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus biru ini akan berubah warna menjadi merah. Tetapi tidak dapat menentukan berapa besar kadar pH yang terukur. Kemudian kita masuk ke kolorimetri dengan menggunakan universal indikator. Ya. Kita ambil dulu stick indikator universal, satu stick ini kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang akan kita ukur. Kita lihat, kita masukkan ke dalam larutan yang pertama. Ini adalah larutan 1. Kita tunggu sampai perubahan warna stabil. Setelah itu kita ambil. Selanjutnya kita bandingkan dengan warna yang ada di dalam kotaknya. Bisa dilihat di sini pH mendekati 1. Artinya apa? Artinya pH yang terukur
lebih kecil ataupun sama dengan 1. Ya, karena ini tidak bisa membaca angka yang kurang dari 1. Kemudian untuk pemeriksaan kolorimetri di larutan yang kedua, kita ambil lagi stick indikator universal. Kita masukkan ke dalam larutan yang kedua. Kita goyangkan, kemudian tunggu sampai warna berubah, warna stabil. Kita ambil, kemudian kita bandingkan dengan kotak. Kalau tadi warna cenderung kemerahan, itu adalah warna untuk larutan yang sifatnya asam. Nah, ini warna cenderung ke warna kebiruan. Ini tidak ada di satu sisi, maka kita ambil, kita lihat di sisi sebaliknya. Di sini akan terlihat warna mendekati antara 11 dan 12. Ya. Jadi pH di larutan yang kedua diukur dengan menggunakan indikator universal, terukur pH rentang antara 11 dan 12. Baik, dicatat ya untuk larutan kedua. Kita masuk ke larutan yang ketiga. Kita ambil stick indikator universal, kita masukkan. Kita lihat, tunggu sementara. Nah, ternyata di sini tidak ada perubahan warna. Ya. Oke. Warna tetap, dan kita bandingkan, ternyata di sini pH-nya pH 7. Baik ya. Kita sudah selesai melakukan pengukuran pH untuk larutan 1, 2, dan 3 dengan menggunakan indikator universal. Sekarang kita beralih ke pengukuran pH larutan menggunakan pH meter. Ini adalah pH meter yang akan kita gunakan. Cara kerjanya yang pertama kita buka dulu penutupnya, ya. Kemudian kita on-kan dulu. Di sini kita geser ya ke sebelah kanan sampai keluar angka di displaynya. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam larutan. Baik, kita tunggu sampai angka stabil yang ada di dalam display. Kita lakukan hal yang sama untuk larutan yang kedua dan juga untuk larutan yang ketiga. Kita akan lihat ya kadar pH dengan menggunakan pH meter. Baik, kita lihat untuk yang larutan 1. Oke, ini sudah stabil ya. Diangkat berubah. Baik. Di sini tercatat 0,8 ya. 0,8. Oke, 0,8. Klik di 0,8. Kemudian kita lihat pH di larutan yang kedua tertulis tertera di situ 11,8. Dan larutan yang ketiga terukur terlihat di dalam display pH sebesar 6,6. Demikian praktikum pengukuran pH larutan pada kesempatan kali ini. Untuk hasil kadar pH larutan 1, larutan 2, dan larutan 3 itu nanti yang akan Anda laporkan di dalam laporan setelah ini. Demikian, sampai bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum